Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar di rumah ya nak? Kita simak videonya. Ya, hari ini kita belajar di tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku, kebanggaanku di pembelajaran 1. Dari dan tujuan pembelajaran kita yaitu ada ilmu pengetahuan sosial. Siswa dapat mengetahui perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Ada ilmu pengetahuan alam. Siswa dapat mengetahui pemantulan cahaya. Ya, ada bahasa Indonesia, siswa dapat menuliskan informasi dari teks pada tabel. Sekarang kita belajar ilmu pengetahuan sosial, mengetahui perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Ya, kerjasama antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia ini ya mempengaruhi Islam di kalangan penduduk, mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara makin kuat. Nah, di sini ada tokoh-tokoh yang terkenal pada masa kerajaan Islam di Indonesia, yaitu ada Sultan Ba'abullah dari Kerajaan Ternate. Nah, ini foto beliau ya. Nah, beliau ini menjabat sebagai sultan setelah ayahnya bernama Sultan Qayyurun dihukum oleh penjajah Portugis. Beliau memerintah dari tahun 1570 sampai 1583. Beliau juga menyerang pasukan Portugis penjajah ya. Kemudian oleh karena itu, tindakan dari persekutuan perserangan tersebut, Sultan Ba'abullah diberi gelar sebagai penguasa atas 72 pulau. Nah, Sultan Ternate ini memiliki juga beberapa peninggalan sejarah seperti Masjid Ternate, makam Sultan Ba'abullah, dan benteng kerajaan Ternate. Nah, ini adalah salah satu peninggalannya, yaitu Masjid Ternate ya, Kesultanan Ternate. Selanjutnya ada Sultan Agung. Nah, Sultan Agung ini adalah dari Kerajaan Mataram. Nah, ini foto beliau ya. Nah, beliau adalah Raja Mataram ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Daerah kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagang di kota Jepara, ya, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Sultan Agung melakukan penyerangan ya terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Nah, peninggalan kerajaan Mataram yaitu ada Pasar Legi Kota Gede, ada makam-makam raja dan masjid Kota Gede. Nah, ini ada salah satunya yaitu Masjid Kota Gede ya. Sekarang kita belajar ilmu pengetahuan alam tentang pemantulan cahaya. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Jadi dia tidak bisa menembus ya. Pemantulan cahaya. Nah, pemantulan cahaya ada yang teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaannya rata. Contohnya cermin datar dan permukaan air yang tenang. Pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Nah, contohnya yaitu permukaan jalan yang berbatu. Nah, kita lihat di sini pemantulan cahayanya ya. Ada gambar A dan gambar B. Nah, kita lihat di situ. Yang gambar A itu adalah permukaan yang rata ya. Datang sinar ya berwarna biru, kemudian dipantulkan dengan berwarna merah itu ya. Nah, pemantulannya itu rata ya, lurus. Kemudian ada gambar B, ada permukaan yang tidak rata ya. Datang sinar di garis biru, kemudian ada garis merah, permukaan dipantulkan dia tidak rata, menyebar ya dia. Nah, sekarang kita belajar bahasa Indonesia, menuliskan informasi dari teks pada tabel. Nah, informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal
Bentuk informasi dari suatu teks berupa informasi tersurat dan tersirat. Nah, ada informasi tersurat merupakan informasi yang secara jelas dapat kita temukan dalam teks ya. Sedangkan informasi yang tersirat adalah informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam teks. Untuk menemukan informasi penting ya di dalam teks dapat disajikan dalam bentuk tabel. Nah, ternyata dari informasi itu bisa kita jadikan tabel ya. Nah, ini contohnya misalnya ada anggota tubuh. Nah, banyaknya berapa itu contohnya ya. Oke, selanjutnya tes mandiri kalian. Yang pertama, berapa lama masa pemerintahan Sultan Baabullah? Yang kedua, apa peninggalan sejarah Kerajaan Mataram? Kemudian yang ketiga ada kalian kerjakan di buku tematik halaman 97 nomor 2. Nah, itu kalian bisa menggunakan cermin datar ya.